Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gue di sini Doni Play, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure. Action figure apa yang gue review hari ini? Karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Jadi hari ini gue akan mereview sebuah action figure, dan action figure ini masih sama seperti sebelum-sebelumnya karena gue akhir-akhir ini ngefans sama McFarlane. Jadi gue akhirnya beli McFarlane lagi, dan yang akan gue review hari ini adalah Jadi yang akan gue review hari ini adalah DC Multiverse Gorilla Grodd. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu tentang Gorilla Grodd, jadi Gorilla Grodd ini adalah salah satu musuh ikoniknya si Flash ya. Dan si Gorilla Grodd ini punya kemampuan untuk mengontrol pikiran kayak gitu, teman-teman. Nah, yang versi ini adalah versi Gorilla Grodd yang di game Injustice 2. Oke, daripada makin berlama-lama, yuk langsung kita buka dia dari packingnya. Dan masih seperti biasa ya, kita buka dari bagian bawah kayak gini biar nggak ngerusak si segel atasnya. Kita buka seperti biasa, srot. Oke, dan masih sama seperti biasa ya, jadi packingnya kayak gini doang. Ada blister dan ada bagian belakangnya kayak gini. Yuk, daripada makin penasaran, langsung kita bongkar figurnya. Oke teman-teman, jadi seperti inilah dia packagingnya, masih sama seperti McFarlane keluaran yang lainnya. Jadi di sini tuh ada kayak blister kayak gitu, dan di sini masih sama. Jadi ada kayak bentuknya kayak bentuk-bentuk komik-komik siluet dari DC komik gitu. Dan seperti biasa di sini ada kartu kolektor yang ada gambar si Grodd, Gorilla Grodd Injustice 2 kayak gitu. Dan biasanya di belakangnya ada cerita atau deskripsi singkat tentang si Grodd ini. Dan seperti biasa di sini juga ada part stand base-nya warna hitam bulat kayak gini, polos, dan di ujungnya ini ada kayak pentolan yang bisa kita tancepin di lubang yang ada di kakinya si figur. Dan untuk aksesoris ini seperti biasa nggak pernah gua buka karena gua takut ngerusak si packingnya. Jadi kita biarin kayak gini aja ya. Dan hanya ini saja yang kita dapetin di figur ini. Detail di figur ini menurut gua detailnya cukup oke ya. Dan ini bahannya plastik ya di bagian armornya ini. Armornya tuh bener-bener detail banget. Jadi gue suka banget sama detail-detailnya tuh. Armornya tuh banyak banget detail-detailnya. Ada tuh kayak tulisan-tulisan. Gua nggak tahu tulisan apa di sini tuh. Semuanya tuh detailnya mantep banget teman-teman. Di sini ada kayak tengkorak manusia gitu, di samping ininya ada kayak duri-durinya, ada detail-detailnya di sini, dan di bagian helmnya juga semuanya ditutupin sama detail-detail kayak gitu. Tuh, coba teman-teman lihat detailnya bagus banget. Nah, terus di dalamnya itu ada kayak detail bulu-bulu khas kayak King Kong kayak gitu. Ini mirip-mirip NECA ya di dalamnya itu. Tuh kayak gitu, mantep banget. Semuanya tuh dibuat sangat detail, dan di sini ada duri ya di sebelah sini. Ini bagus banget sih. Oh, ini coba teman-teman lihat ya. Jadi ini bentuknya agak sedikit aneh nih. Ini dari jari-jarinya ini cuma satu, yang jari kakinya itu yang dipakein sama kayak armor kayak gini. Tuh sebelah sini juga ada. Ini bagus banget sih. Gua kalau main gamenya nggak pernah merhatiin sedetail itu sih. Ternyata ada kayak giniannya ya. Dan yang paling gua nggak suka di figur ini tuh karena figurnya ini bahannya ya seperti figur-figur Amerika kebanyakan. Bahannya tuh kayak plastik padat PVC kayak gitulah. Armornya ini kelihatan kayak murahan gitu teman-teman. Warnanya juga nggak dapat gitu warna silvernya kayak gitu. Ini kuningnya menurut gua sangat jelek banget ya. Yang gua kurang suka juga di action figure ini adalah di bagian mulutnya. Cat untuk di bagian mulut di sini gua nggak terlalu suka, terutama di bagian gigi-giginya itu kurang rapi menurut gua di gigi yang paling bawah. Dan yang paling parah itu adalah di cat di bagian lidah. Jadi gua nggak tahu kenapa lidahnya itu ada kayak efek-efek item-itemnya kayak gitu. Ini menurut gua jelek sih. Apalagi mulutnya itu kan kayak kebuka kayak gitu kan. Jadi makin kelihatan jelek gitu. Kalau seandainya ditutup mungkin bisa mengurangi kejelekannya. Ini kenapa mereka nggak bikin bisa dibuka tutup ya? Jadi kayak gini tuh kesannya jelek gitu. Si King Kongnya ini ekspresinya marah, tapi matanya itu nggak kayak mata marah gitu teman-teman. Ekspresi matanya tuh. Kalau lagi marah kan harusnya di bagian alis mata atau di bagian permukaan matanya itu kayak ngerut-ngerut kayak gitulah. Jangan kayak gini tuh. Jadi ini tuh kayak kalau menurut gua nggak kayak marah teman-teman ya. Oke, sekarang gue mau cek untuk artikulasi untuk figur ini. Pertama dari kepalanya dia bisa noleh ke kiri, ke kanan ya. Bisa ke atas, nggak bisa karena kehalang sama di bagian belakangnya kayak gini.
tapi bisa ke bawah kayak gini. Jadi ada kayak joinnya tuh kayak gini teman-teman, tuh kayak gitu. Terus bisa digini-giniin juga. Ada butterfly join di sini sedikit kayak gitu. Bisa diangkat segini jauh karena kehalang sama bagian armornya yang ini, bisa diturunin lagi kayak gini. Bisa ke depan kayak gini dan ke belakang segini jauh, mantap banget. Bisa diputar kayak gini juga di bagian sininya, dan ada artikulasi di bagian bicepnya kayak gini. Tuh bisa digerak-gerakin kayak gini. Di bagian lengan sininya juga ada pergerakan tuh, di bagian sininya bisa diputar 360 derajat. Dan yang paling gua nggak suka di sini adalah di bagian sininya tuh. Jadi cuma 90 derajat, ini single join kayak gitu. Udah single join kehalang pula sama armornya ini ya. Di bagian tangannya bisa diputar 360 derajat di sini dan bisa ke bawah segini jauh, mantep banget. Ini udah kayak tangannya kayak patah gitu, dan bisa ke atas segini jauh karena kehalang sama armor di bagian sini. Di bagian dadanya ada artikulasi, bisa diputar kayak gini, bisa ke kiri dan ke kanan sedikit kayak gitu. Dan di bagian pinggangnya ada artikulasi juga, bisa diputar-putar kayak gini, dan dia bisa diputar-putar kayak gini juga. Bisa ke belakang segini jauh, mantep banget. Dan bisa ke depan nggak terlalu banyak karena kehalang sama perutnya yang gede. Bisa ngangkang sejauh gini doang ya, kayak gitu doang. Bisa ke depan segini doang, dan ke belakang mantep banget kayak gini. Ada artikulasi di bagian lututnya kayak gini, jadi single join kayak gini. Bisa dilurusin lagi kayak gitu. Di bagian pahanya bisa diputar-putar kayak gini. Di bagian lututnya juga bisa sedikit diputar kayak gini. Kakinya bisa ke atas kayak gini dan ke bawah segini jauh, dan ada artikulasi di bagian ujung kakinya kayak gini. Dan untuk tinggi figur ini adalah sekitar 20 cm atau 8 inch. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini si DC Multiverse McFarlane Gorilla Groot ya. Jadi menurut gua ini cukup worth it buat dibeli, tapi menurut gua ada beberapa kekurangan juga yang udah gua sebutin tadi di awal-awal video. Dan untuk harganya sendiri ini gua beli agak sedikit beda dari harga PO-nya. Kalau teman-teman PO itu harganya sekitar nggak sampai 400 lah. Jadi sekitar 395 ribuan kayak gitu lah kalau gua nggak salah. Tapi ini tuh gua pakai yang jalur yang tercepat. Jadi setahu gua yang paling cepat itu ada di Greenland Toys. Jadi di toko yang lain-lain itu gua cek belum pada masuk, dan menurut gua ini cukup worth it sih, apalagi buat teman-teman yang main game Injustice dan suka sama Flash dan musuh-musuhnya. Ini menurut gua wajib banget ya untuk dibeli. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure Gorilla Groot ini. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.